Iya Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat fellowship malam hari ini. Kami mengucap syukur buat waktu yang baik pada saat kami boleh kembali berkumpul. Kami boleh diingatkan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah pada malam hari ini kami percaya Bapa melalui firman-Mu kami kembali dikuatkan. Kami dibuat mengerti, mengenal Engkau secara pribadi. Berkati semuanya Bapa, berkati setiap saluran internet, setiap ruangan yang dipakai untuk ibadah di rumah masing-masing Kau berkati. Dan juga Kau berkati setiap tubuh kami, karena kami percaya kami adalah gereja-Mu. Setiap kami gereja-Mu, setiap kami adalah bait-Mu. Biarlah kami percaya Tuhan pada saat persekutuan orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Engkau pada malam hari ini, Engkau berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengundang sebelum kami awali ibadah pada malam hari ini, hamba berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami di rumah kami masing-masing. Memenuhi setiap kami khususnya, dan memenuhi ruangan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan dan ibadah pada malam hari ini, kita berkata, amin. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku
Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Amin. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan milik-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Yang kami inginkan hanya Engkau Yesus. Yang kami inginkan Kau hadir bersama kami. Kau yang berperang di depan kami. Haleluya. Kau segalanya, Kau segalanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap kemampuan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah Engkau ya Allahku, meninggikan dan memuji nama-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan. Engkau yang
kami Tuhan. Oh Yesusku, sungguh indah. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Kau sediakan. Amin. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk firman. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau izinkan kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh mendengar pesan-pesan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk semua hal baik yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth yang malam hari ini hadir di dalam ibadah doa malam ini. Engkau memberkati setiap insan di tempat ini. Engkau memberikan mereka yang mendengar firman-Mu telinga seorang murid, dan mereka boleh menyimpan firman-Mu dan melakukannya. Tuhan juga Engkau berkati yang membawakan firman yang sudah Engkau tetapkan pada hari ini, yaitu Hendra. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati, mengurapi Hendra, memberikan saluran Roh Kudus untuk pewahyuan apa yang hendak Engkau sampaikan pada malam hari ini. Oh haleluya, Engkau penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mengundang Roh Kudus, kiranya Engkau penuhi kami semua dengan api Roh-Mu ya Tuhan. Sesuatu keinginan untuk boleh menerima dan mendengar firman-Mu, ibarat seorang yang lapar dan haus untuk boleh menerima firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu malam hari ini akan menjadi bekal buat kami. Setiap hari kami melangkah di dalam kehidupan ini dan menghadapi semua kehidupan ini bersama dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat yang siap untuk menerima taburan firman Tuhan, mari sama-sama ucapkan haleluya, amin. Silahkan Hendra. Oke. Shalom semuanya. Ya, tadi saya jam berapa? 7 lebih 25 ya. Jadi saya buka. Saya sudah standby jam 7 lebih 10 ya. Saya lihat kok kosong, saya tunggu lagi. 7.25 juga kosong gitu ya. Saya pikir, wah semuanya ini pada ketakutan ya kalau saya khotbah karena agak lama gitu kan. Saya pikir ya sudah, mungkin saya harus khotbah sendiri tadi saya pikir gitu. Karena enggak ada sama sekali, kok tumben gitu ya. Biasanya paling enggak 1-2 orang muncul kalau Rabu, kalau Minggu sih mungkin lebih banyak ya. Akhirnya ya itu tadi, ada satu yang beritahu nggak bisa masuk. Saya heran, padahal saya buka seperti biasa gitu kan. Selama ini tidak pernah terjadi ya, tapi enggak tahu hari ini kok nggak mau masuk semua gitu katanya ya. Betul ya? Suara saya jelas ya? Ya, jadi saya heran gitu kan. Akhirnya untungnya Koremon tanggap, jadi ngabari ke saya enggak lihat Remon ini, wajahnya ini. Terima kasih buat Koremon ya. Jadi langsung saya coba restart gitu ya, saya nyalain lagi, setelah itu kemudian masuk semua. Ya, puji Tuhan.
seperti ini ya. Saya kembali lagi hari ini. Saya bicara lagi mengenai gandum lalang, biji sesawi dan ragi ya. Tempo hari karena waktunya demikian mepet, ternyata banyak yang skip, banyak yang terlewatkan, juga yang banyak yang juga kurang jelas ya. Jadi hari ini saya kembali lagi ke ini dan ada beberapa tambahan. Saya tidak tahu kenapa hari ini seperti ini ya. Jadi saya tadi tidak bisa buka, jadi saya bisa nampilin PowerPoint, tapi begitu saya share screen, tampilannya itu penuh. Jadi saya kehilangan PowerPoint saya. Jadi saya tidak bisa buka untuk next-nya itu loh. Saya tidak tahu kenapa. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan ya. Suatu yang aneh bagi saya. Oke, kita ini ya perumpamaan gandum lalang biji sesawi ragi, yaitu Matius 13, 24-43, saya akan tidak baca ulang, saya langsung masuk kepada pokok-pokok bahasanya aja ya, biar nggak terlalu lama. Oke. Bentar. Karena hari ini saya mau bicara yang sama, saya mau, apa topik pembicaraan saya ditanyai sebelumnya, topik khotbahnya apa begitu ya, saya bilang nggak tahu saya mau ngomong topiknya apa, tapi setelah tak pikir hari ini, saya pikir begini, menguak misteri siapa itu gandum dan siapa itu lalang. Ya hari ini saya akan ngoncei siapa iblis ya, mungkin itu salah satunya mungkin ya. Saya tidak mengerti juga, selama saya jadi host juga tidak pernah mengalami seperti ini ya. Oke, sekarang saya langsung masuk di Matius 13 ayat 24 berkata demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ya, jadi benih di sini yang arti benih di bahasa Yunaninya adalah sperma. Tulisannya ya ini kalau dibaca adalah sperma. Ya, yang lucu sekali yang pada saat saya juga baru temukan beberapa waktu ini, sebelum ini juga tidak saya perhatikan. Ternyata sperma ini adalah dalam bentuk tunggal. Ya, jadi benih itu harusnya kalau seseorang menaburkan benih itu harusnya banyak kan, nggak mungkin kita ke ladang, ditaburkan di ladang bawa satu benih, gitu ya. Jadi kalau mungkin di bahasa Inggrisnya ada yang pakai S gitu ya, istilahnya kalau pakai S itu pastinya jamak. Ya, tapi ini tunggal, dalam Yunaninya tunggal, meskipun mungkin ada di bahasa Inggrisnya tertulis jamak, tapi kita ngikuti Yunani artinya tunggal, yaitu cuma satu benih. Ya, kenapa kok hanya satu benih? Ini yang menjadi pertanyaan kan. Sperma artinya boleh dikatakan sperma itu benih, boleh dikatakan juga adalah keturunan. Ya. Tapi dari sini kan perumpamaan, jadi benih di sini adalah sperma. Ya, oke, next ya. Di ayat 25 dikatakan begini, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya. Ya, musuhnya bahasa Yunaninya ekstros ya. Ekstros menaburkan benih lalang sisania di antara gandum. Itu lalu pergi. Ya, jadi pokok pembahasan pada malam hari ini memang sama, tapi dalam sudut pandang yang berbeda. Ya, oke. Jadi di sini saya tertulis menaburkan benih. Seharusnya tidak ada kata benih di bahasa Yunaninya, hanya dikatakan menaburkan lalang. Lalang ini bahasa Yunaninya adalah sisania. Ini dalam bentuk jamak. Artinya banyak lalang. Aneh kan ya. Jadi benihnya itu tunggal, jadi seorang penabur ini keluar membawa satu benih, jadi benihnya nggak banyak. Kemudian pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya ini satu orang, menaburkan benih lalang. Di sini bukan benih, pasti tidak ada tulisan benih. Ya, benih lalang atau sisania ini dalam bentuk jamak, jadi banyak lalang. Dia menaburkan banyak lalang di antara gandum itu, dan gandum itu juga sama. Artinya situ. Bahasa Yunaninya situ dalam bentuk juga singular, artinya tunggal. Jadi gandumnya itu tunggal, lalangnya ini banyak.
Ya. Kemudian dia pergi. Ayat 26, ketika gandum itu, tapi bukan tulisannya, kembali lagi, ini bukan dalam bahasa Yunaninya bukan berarti gandum, tapi soktos, yang berarti kayak tanaman, jerami, seperti itu ya. Jadi kenapa disebut belum gandum? Karena pada waktu itu belum kelihatan gandumnya. Jadi kita di beberapa waktu lalu kan sudah belajar antara gandum dan lalang pada saat awal pertumbuhan itu sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Ya. Jadi bukan ketika gandum, tapi tanaman atau rumput liar atau rumput atau jerami itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu ya. Saya tidak bahas lagi. Jadi pada saat berbulir atau berbuah, tertulis ini harusnya artinya berbuah ya. Nampak juga lalang. Jadi pada saat berbuah itu baru kelihatan lalangnya. Oke ya, saya lanjut. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jadi di sini kembali dikatakan, bukankah benih baik? Benih di sini sama. Berasal dari kata Yunani yang berarti sperma. Tunggal. Artinya satu sperma. Gitu ya. Bukankah benih baik? Baik di sini juga artinya luar biasa. Benih yang luar biasa, benih yang baik, kayak bibit gitu ya. Bibit itu bibit baik, bibitnya dalam segala hal, dalam fisik, dalam sifat, dalam karakteristik. Jadi di sini bibit benih atau sperma ini adalah benih yang baik, yang luar biasa, atau benih yang original atau benih yang asli. Itulah kata daripada baik di sini. Kalau diterjemahkan dari bahasa Yunaninya yaitu atau kalos di sini itu adalah seperti tadi yang saya sampaikan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya kembali waktu membaca ini, kenapa dikatakan benihnya muncul kembali yang berarti sperma atau tunggal, bukan jamak. Oke. Ini adalah penjelasannya ya. Ya, ini saya baru ketemukan kemarin malam, saya berdoa. Kembali lagi ini bukan saya hanya menyampaikan, saya hanya alat. Saya bingung, Tuhan, apa yang saya tidak tahu apa artinya gitu loh ya. Tiba-tiba ya, saya tetap gali ya. Saya percaya Roh Kudus yang arahkan saya, sehingga saya boleh singkapkan buat saudara-saudari yang pada malam hari ini yang hadir ya. Adalah satu anugerah kita boleh mengerti, belajar firman-Nya. Oke, tertulis di sini di Galatia 3, 16-18. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Ayat 18, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Ya, jadi di sini dikatakan di ayat 16 kita kembali, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu. Jadi Allah mengucapkan janji kepada Abraham. Ya, dengan berkata apa? Janji kepada keturunannya, ya dikatakan kepada keturunannya. Di sini keturunannya berarti spermati, ya. Tertulis juga tunggal, singular. Jadi diucapkan janji itu kepada keturunannya. Keturunannya siapa? Yaitu keturunan Abraham. Ya, keturunan Abraham, kata-kata tulisan keturunan yaitu spermati ini dari tertulis singular juga, tunggal. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Bukan, jadi tidak diomongi begini. Allah Bapa bilang, aku akan memberikan janji itu kepada keturunan-keturunannya. Kalau di bahasa Indonesia,
tertulis kelihatan ya, kepada keturunannya panjang katanya. Tapi kalau di bahasa Inggris atau di bahasa Yunani tinggal ditambahi S. Ya. Kalau Yunaninya ini spermasin, ya. Itu plural, artinya jamak. Jadi keturunannya banyak. Jadi janji Tuhan itu dijelaskan dalam firman ini bahwa janji Tuhan kepada Abraham dikatakan kepada keturunannya, di mana keturunannya ini menunjuk pada satu keturunan, bukan kepada banyak keturunan. Kita tahu keturunan Abraham, setelah itu apa? Ishak, Yakub, dan dari Yakub inilah ada 12 keturunan yang menjadi keturunan bangsa, lahirlah bangsa Israel. Ya, bukan ini. Seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya yang dimaksudkan itu apa? Kepada keturunanmu. Jadi menunjuk keturunan janji Tuhan diberikan kepada Abraham itu hanya kepada keturunanmu seorang. Karena tertulis lagi spermati, singular, artinya tunggal. Yang menunjuk kepada siapa? Kristus. Oke, paham ya? Jadi saya ulangi lagi, janji Tuhan diberikan kepada Abraham pada saat Abraham disuruh keluar dari tempatnya dulu untuk pergi ke tanah Kanaan. Janji Tuhan kepada Allah, janji Allah kepada Abraham dikatakan apa? Aku akan memberikan janji itu kepada keturunannya. Jadi keturunannya di sini sekali lagi menunjuk kepada satu keturunannya, dan keturunannya satu itu adalah Kristus, bukan keturunan-keturunan yang lain. Dari awal janji itu diberikan kepada Abraham hanya melalui Kristus, bukan melalui Ishak, bukan melalui Yakub, dan bukan melalui lainnya. Tetapi janji itu diberikan hanya melalui satu keturunan, satu benih, satu spermati, yaitu satu sperma, yaitu Kristus. Oke ya, kita lanjut next. Oke, di ayat 26 tertulis begini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus, satu di dalam Kristus Yesus. 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, jadi di sini tertulis, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Anak-anak di sini tertulis ini bahasa Yunaninya artinya hiksiono, yang berarti anak, child ya, son ya. Jadi anak Allah. Tapi di sini berarti tulisan hiksiono ini adalah plural, artinya apa? Jamak. Jadi anak-anaknya ini banyak. Anak-anak Allah menghasilkan anak-anak Allah banyak. Melalui apa? Iman di dalam Kristus Yesus. Jadi saat melalui satu benih, satu keturunan, satu sperma, yaitu Yesus Kristus, akan melahirkan banyak anak-anak Allah. Bukan satu anak Allah, tetapi banyak banyak anak Allah. Begitu ya. Melalui apa? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semuanya adalah satu di dalam Yesus Kristus. Inilah kenapa dikatakan dalam perumpamaan gandum dan ilalang memakai kata sperma, artinya tunggal, karena harus melalui Yesus Kristus. Hanya harus melalui apa? Iman kepada Yesus Kristus ini. Hanya harus melalui harus melalui satu sperma akan melahirkan banyak anak-anak Allah. Kalau bukan satu sperma, artinya tidak berdasarkan yang tidak menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus,
yang berarti yang akan menjadi anak-anak Allah. Kita tidak mendapat bagian, hanya orang-orang Israel saja yang mendapat bagian. Karena Kristus, karena satu sperma itu menunjuk hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya, maka melahirkan banyak anak-anak Allah. Ya, nanti akan saya tunjukkan bahwa di perumpamaan gandum itu sendiri akan jamak akhirnya. Jadi benihnya satu, spermanya satu, gandumnya tadi saya katakan apa? Satu juga kan? Gandumnya satu juga. Oke, sebentar ya, saya coba keluar kasih slide-nya. Oke, ini. Ya, di sini gandum itu juga satu kan? Jadi satu sperma, satu gandum, tapi lalangnya musuhnya banyak. Ya. Jadi satu sperma, satu gandum menghasilkan banyak anak-anak Allah. Oke ya, paham ya. Jadi ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Makanya kalau tanpa Kristus, kita ini semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini tidak berguna, tidak ada hasilnya. Tetapi karena kita mempunyai Kristus, kita mempunyai Yesus Kristus, kita berhak menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Iman dalam Yesus Kristus. Makanya dikatakan di ayat 28, tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada anak laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Saya tidak mendengar, tapi saya percaya semua saya anggap paham ya. Jadi kenapa memakai satu, sekali tegaskan lagi. Bukan menunjuk pada banyak sperma. Kalau banyak sperma, kita tidak mendapat bagian. Karena kita adalah orang-orang di luar bangsa Yahudi. Tetapi karena janji Allah itu dari awal, Allah itu sudah tahu rencana Allah akan dunia ini. Bagi kita di luar bangsa Yahudi atau di luar bangsa Israel. Karena dari awal Allah sudah menentukan Yesus Kristus supaya kita di luar bangsa Israel bisa menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itulah Tuhan katakan, hanya melalui satu keturunanmu Abraham, maka semua bangsa akan mendapat berkat. Melalui satu keturunanmu, di mana satu ini saya tegaskan sekali lagi adalah menunjuk kepada Yesus Kristus. Satu sperma, satu keturunan Yesus Kristus, satu gandum, semuanya menunjuk kepada Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus kita semua menjadi anak-anak Allah. Saya lanjutkan. Ini yang lalu saya pas. Oke, ini saya ulangi yang dulu. Jadi kenapa gandum dan darnel ya atau lalang atau sisania tadi sangat sama, apalagi dalam tahap awal-awal pertumbuhan itu mereka sama sekali sangat sama. Makanya dikatakan ini di umum ya, bukan di Alkitab, dikatakan mereka menganggap lalang itu adalah gandum palsu karena sangat serupa. Bedanya pada saat masak. Pada saat berbuah, kelihatan sama-sama berbuah, tapi yang pasti kita sama-sama sudah belajar kalau ilalang darnel adalah buahnya itu tipuan, buahnya itu kosong, buahnya itu tidak ada. Dan bahkan dikatakan dia menghasilkan racun. Ya, jadi buahnya itu kalau dimakan, saya ini bacaan umum ya, buka aja di Google ya. Jadi itu racun. Kalau dimakan bisa menyebabkan racun ya. Oke. Ini yang dahulu, oke kita lanjutkan. Di ayat 28 dikatakan begini, jawab tuan itu, seorang musuh telah melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ya, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu, ya ini gandum lagi, tertulis gandumnya itu adalah shiton, singular, tunggal lagi. Padahal harusnya kan banyak kan? Tapi kenapa tetap tunggal? Karena itu Tuhan mau melalui Yesus Kristus satu sperma,
menghasilkan semuanya satu di dalam Yesus Kristus. Makanya gandumnya ditulis satu, tapi sebenarnya banyak. Tapi di sini ditegaskan satu, bukan banyak. Ya. Jadi firman Tuhan saat digali, saat kita melihat, wah kebesaran, setiap huruf, ya, setiap kata itu Tuhan detail ya. Tuhan detail, Tuhan luar biasa. Jadi saya mengagumi, jadi Tuhan kita janjinya itu dia sudah atur dari awal, dari kejadian sampai akhir itu semua itu karena dia ini sutradaranya ya. Dia itu semuanya luar biasa. Dia itu semuanya itu saya kagum. Ya, jadi setiap kata itu sudah dia atur. Bahwa dari awal sudah ditentukan bahwa melalui keturunannya. Pada awal kita baca kita akan nggak ada bedanya. Keturunannya dipikir keturunan Abraham. Enggak, itu semuanya sudah dari awal Allah sudah berbicara melalui Abraham menunjuk kepada Kristus. Jadi perencanaan Kristus ini sudah dari awal. Makanya dikatakan dari rahasia kerajaan Allah, yaitu Kristus itu sendiri. Oke ya. Jadi di sini gandum tertulis masih singular, shiton, yang artinya gandum. Oke, ayat 30, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu, sisanya. Ini jamak, artinya banyak lalang. Dan ikatlah seberkas-seberkas untuk dibakar. Kemudian kumpullah gandum itu, shiton, juga artinya tetap tunggal, itu ke dalam lumbungku. Ya, waktu kemarin saya lihat berarti gambaran saya ini salah kalau gandumnya itu satu, ternyata tidak. Ya, jadi gandum banyak, tetapi melalui Kristus semua satu. Oke, ini saya pas. Oke, lanjutkan di ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Di sini murid-muridnya itu mereka ini mengikut Yesus kan. Jadi apa yang tiap hari dengar, apa yang Yesus ajarkan, tiap hari tahu kebenaran sejati yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Tapi mereka cuma bertanya satu hal tentang lalang. Mereka bingung. Siapa lalang itu? Siapa lalang itu? Ya, makanya tadi saya bilang, apa judulnya? Kita menguak misteri, siapa gandum, siapa lalang. Sama, murid-muridnya tidak tanya gandum. Saya rasa mereka tahu siapa gandum itu. Mereka tidak tanya tentang biji sesawi. Mereka tidak tanya tentang biji sesawi, ragi. Jadi 3 perumpamaan ini disebutkan di depan, tapi murid-muridnya cuma bertanya satu tentang lalang. Karena apa? Mereka tidak mengerti apa itu lalang. Mereka mengerti untuk gandum, mereka mengerti untuk biji sesawi, dan apa itu ragi, mereka mengerti. Oke, lanjut. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik itu ialah anak manusia. Benih, sini sperma, tetap tunggal, benih baik itu ialah anak manusia. Itu yang menaburkan. Anak manusia kita sama-sama tahu yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi melalui Yesus Kristus, melalui keturunan Kristus ini, ya, orang yang menaburkan benih itu anak manusia atau Kristus. Oke, kita lanjutkan. Ladang ialah dunia. Jadi menaburkan di ladang adalah menaburkan di dunia. Ya. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Oke ya. Jadi anak-anak di sini jamak. Ini jamak. Ini benar anak-anak. Ya, kata ini tadi yang sudah saya sampaikan bahasa Yunaninya ini berarti jamak. Dari benih itu lahirlah banyak anak-anak kerajaan dan lalang itu adalah anak-anak si jahat. Ya. Si jahat ini dalam bahasa Yunaninya adalah poneros sebenarnya ya, tapi di sini ponero. Ya. Oke. Jadi anak-anak si jahat jamak. Makanya lalang tadi kan jamak, melahirkan anak-anak jamak, anak-anak lalangnya banyak. Sedangkan tadi sperma, gandum itu tunggal, melahirkan anak-anak kerajaan. Jamak banyak, siapa saja? Yaitu semua orang Israel yang percaya kepada Yesus, juga kita yang seharusnya tidak mendapat bagian. Tetapi kita mendapat bagian menjadi anak-anak kerajaan atau anak-anak Allah,
Karena apa? Saat kita beriman atau percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi siapa anak-anak kerajaan? Yaitu anak-anak adalah setiap kita atau semua orang, semua bangsa yang percaya, mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Merekalah akan menjadi anak-anak Allah atau anak-anak kerajaan. Oke, next. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, diabolos. Ya, waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu adalah malaikat. Musuh yang menaburkan ini tidak dikatakan juga salah. Ini bukan benih. Sama dari awalnya bukan benih. Jadi bukan Alkitab yang salah ya. Ini saya juga tidak menyalahkan orang yang menerjemahkan ya. Jadi ini Alkitab tidak salah. Kalau kita lihat di aslinya memang tidak ada benih. Kenapa? Karena iblis atau diabolos ini dia tidak bisa menciptakan. Semua setuju ya? Iblis tidak menciptakan, yang menciptakan adalah Allah Bapa kita dan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Merekalah tiga pribadi yang sejak awal permulaan menciptakan semuanya. Jadi iblis tidak bisa menciptakan. Dia bukan pencipta. Jadi musuh yang menaburkan benih bukan benih. Dia hanya menaburkan lalang. Dan nanti kita akan sama-sama tahu apa lalang. Apa trik iblis sehingga dia bisa menghadirkan lalang. Ya inilah mungkin ya. Jadi kenapa harus banyak masalah ya. Karena saya percaya perlindungan Tuhan kepada semuanya, kita akan bisa tahu apa yang iblis lakukan terhadap, untuk apa lalang ini dia bikin. Waktu menuai ialah akhir zaman, yaitu pada saat akhir zaman atau akhir dunia, dan para penuai itu dikatakan adalah malaikat. Ayat 40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Ya. Segala sesuatu yang menyesatkan atau skandala. Ya, dan semua orang yang melakukan kejahatan, anomian dari dalam kerajaannya, ya. Jadi anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Jadi mereka yang melakukan skandalon atau skandal dan mereka yang melakukan kejahatan atau anomian. Jadi skandalon itu adalah orang yang sengaja memberi perangkap, menaruh jerat gitu ya, sehingga membuat orang lain tersandung, jatuh gitu ya. Itu orang-orang yang menyesatkan atau orang-orang yang melakukan skandalon. Dan semua orang yang melakukan kejahatan di bahasa Inggrisnya adalah lawlessness. Jadi melakukan kejahatan di sini anomia itu berarti gini, melanggar hukum, lawlessness. Jadi melanggar hukum. Melakukan kejahatan, dosa, itu adalah anomian atau lawlessness. Ya, jadi anak manusia itu, jadi Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Siapa orang-orang yang menyesatkan? Siapa orang-orang yang melakukan kejahatan ini? Melakukan kejahatan atau anomia artinya apa? Pelanggaran hukum, ketidaktaatan, kejahatan atau dosa. Sedangkan menyesatkan di sini adalah orang-orang yang sengaja menyesatkan atau melakukan skandal, menyebabkan seseorang lain terjerat, jatuh, dan tersandung. Mereka dua keadaan ini adalah dua sifat ini, yang melakukan dua hal ini. Ini semuanya akan dikumpulkan dan ditaruh di dalam dapur api. Siapa kedua sifat ini siapa? Yaitu lalang. Jadi lalang ini adalah dua keadaan ini adalah gambaran daripada lalang. Oke, adalah gambaran dari lalang yang menyesatkan atau yang melakukan skandala atau skandalon atau skandal dan yang melakukan anomia atau kejahatan. Kejahatannya apa? Dengan melanggar hukum, ketidaktaatan dan dosa. Ini semuanya ini akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, jadi semua yang melakukan skandalon dan semua yang melakukan anomia atau semua yang melakukan penyesatan
Semua yang melakukan kejahatan pelanggaran hukum, semuanya akan dikumpulkan nanti pada akhir zaman. Dan di sanalah terhadap ratapan dan kertak gigi. Pertanyaannya, siapa ini yang akan masuk ke dapur api? Oh, semuanya. Lalang. Lalang saja, karena akan dikumpulkan dimasuk. Berarti gandum aman, gitu ya. Oh, berarti gandum aman. Oke, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang ada mempunyai iman di dalam Yesus Kristus, kita semuanya adalah anak-anak kerajaan, anak-anak Allah. Kita tidak masuk di dalam sini. Lalu yang masuk siapa? Hanya lalang? Apakah anak kerajaan tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Pada waktu itulah orang-orang benar akan percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga atau mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Nah ini, saya akan kupas mengenai apa itu tentang tadi penyesatan, skandalon atau yang kejahatan, yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum atau dosa. Di sini tertulis, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Ini lawlessness atau anomian. Ya, semua orang yang melakukan dosa, yang berbuat dosa itu melanggar hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum. Jadi dosa itu sama dengan pelanggaran hukum Allah. Itulah lalang yang akan berakhir pada dapur api, pada kekekalan. Di sana terhadap peratapan dan kertakan gigi. Oke, berarti kita aman. Yang masuk di sini hanya lalang. Kita anak-anak kerajaan bisa duduk manis saat ini. Dan kita akan masuk dalam kerajaan surga. Kita akan masuk ke dalam surga. Gitu ya. Ya. Oke, jadi kita jelas ya. Jadi yang melanggar dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Dan akibatnya dari melanggar hukum Allah, melanggar atau melakukan dosa ini, itu adalah gambaran daripada lalang dan berakhir kepada dapur api. Oke, kita lanjutkan. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan anomia. Ya, jadi Tuhan bilang begini, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, siapa orang ini yang berteriak-teriak, Tuhan aku membuat mujizat bagi namamu dan lain sebagainya gini. Pada waktu itulah Tuhan menjawab. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, aku tidak pernah ginosko kamu. Nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan anomia. Siapa orang-orang tadi yang sebelum ayat ini? Nanti dibaca aja di rumah, saya lupa menampilkan, tadi saya baru ingat aja. Bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan mujizat. Siapa itu mereka yang melakukan mujizat? Ya kita semua. Orang yang percaya Tuhan. Jadi lalang dan gandum ini adalah bukan bukan di luar orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nyalah, aku tidak kenal padamu. Padahal mereka sudah bernubuat, mereka melakukan mujizat, mereka melakukan penyembuhan, tapi Tuhan katakan, nyalah kamu ini adalah lalang. Agak kebuka ya, sedikit sudah kebuka ya. Apa yang dimaksud siapa lalang itu? Tuhan katakan, nyah. Tuhan katakan begitu. Oke, lanjut ya, cepat sekali. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dikatakan lagi di sini benih atau sperma. Ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita ngomong kita lahir dari Allah, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dibaptis dan kita lahir baru, maka kita tidak berdosa lagi. Karena kerajaan sorga adalah tentang pertobatan. Pada saat kita terima Kristus, kerajaan sorga adalah tentang Yesus Kristus. Saat kita terima Yesus Kristus, kita harus bertobat dan lahir baru. Lahir dari Allah. Sebab benih sperma ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis.
Jadi bedanya anak-anak Allah dengan anak-anak iblis adalah setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi anak-anak iblis di ayat ini dikatakan adalah semua yang tidak berbuat kebenaran itu adalah anak iblis. Atau tidak berbuat kebenaran, atau yang melakukan penyesatan, atau yang melakukan kejahatan tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ayat ini menekankan, engkau tidak mengasihi saudaranya, engkau adalah anak-anak iblis. Bukan saya, bukan engkau ya, saya dan saudara, kita semua akan menjadi dikatakan anak-anak iblis. Saat kita tidak berbuat kebenaran, kita ini tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, kita adalah anak-anak iblis. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain. Nah ini mulai masuk siapa itu? Lalang. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Ya. Atau Ponero, si jahat tadi kan kita sudah tahu namanya Poneru ya, atau kalau dari kata dasarnya itu Poneros ya, di sini Poneru. Dan yang membunuh adiknya, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatannya adiknya adalah benar. Jadi semua yang berasal dari si jahat perbuatannya pasti jahat. Oke, paham? Pertanyaannya, siapa Kain ini? Siapa Kain? Saya katakan dari awal bahwa iblis tidak bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan adalah Allah. Apakah Allah menciptakan yang jahat? Apakah Allah menciptakan anak-anak yang jahat? Sedangkan dia katakan bahwa gandum adalah dari sperma atau dari keturunannya yang menunjuk kepada Kristus. Oke? Jadi Kain di sini, apakah Kain ini ciptaannya si jahat? Apakah dia lahir daripada si jahat? Bukankah seperti Kain yang berasal si jahat? Apakah si jahat mampu? Tidak, dikatakan si jahat. Di awal dikatakan di firman Tuhan, dia tidak menaburkan benih. Dia tidak menaburkan sperma. Kain adalah keturunan daripada Adam. Dia dari keturunan Adam. Dari keturunan Adam adalah ciptaan Allah Bapa. Berarti apakah Allah Bapa sengaja menciptakan Kain yang jahat? Dikatakan di sini berasal dari si jahat. Tetapi sesungguhnya Kain ini adalah keturunan Adam, keturunan anak-anak Allah. Jadi si jahat, lalang atau si Sania tadi, si jahat intervensi ke dalam anak-anak Allah supaya mereka melakukan perbuatan jahat. Oke? Jadi si jahat itu hanya bisa membuat menabur sisanya lalang. Jadi dia tuh sangat pandai ya. Dia akan bisa mempengaruhi anak-anak Allah untuk menjadi lalang. Untuk membuat gandum itu tidak berbuah dan tidak menghasilkan buah. Tetapi hasilnya adalah kosong. Jadi lalang itu adalah apa? Dari gandum. Karena sekali lagi, Tuhan tidak menciptakan yang jahat. Karena benih yang dia berikan adalah Yesus Kristus. Benih yang dari awal ciptaannya, dia tidak pernah menciptakan yang jahat. Dia tidak pernah menciptakan manusia yang jahat, tidak. Iblislah yang mempengaruhi anak-anak Allah. Mempengaruhi yang baik, yang benar itu untuk berbuat kejahatan. Jadi hati-hatilah. Makanya ada perumpamaan tentang biji sesawi.
Oke, nanti saya next ya. Saya akan lanjutkan ke sana. Tapi intinya begini, ini paham ya. Jadi siapa itu lalang? Lalang adalah berasal daripada gandum. Makanya perumpamaan dikatakan memakai kata lalang atau gandum palsu. Jadi terkesan seperti gandum, terkesan seperti orang yang percaya beriman kepada Tuhan. Tetapi yang membedakan apa? Buahnya atau hasilnya. Hati-hatilah pada tipu muslihat si iblis. Kalau kita tidak hati-hati, kita ini gandum-gandum akan menjadi lalang. Dan kita semua akan berakhir kepada apa? Dapur api. Oke ya, jadi Allah tidak menciptakan Kain ini dengan tujuan yang jahat. Semua dia ciptakan, karena semua dia katakan, semua yang dia lihat itu baik. Semua yang dilihatkan baik. Kenapa kita menjadi jahat saat ini kalau kita mengkoreksi diri kita masing-masing? Itu bukan dari kita. Karena dari awal Tuhan ciptakan kita semuanya adalah baik. Iblislah yang merubah kita menjadi lalang. Oke, sudah 1 jam. Oke, kita lanjutkan. Saya lewati itu, nanti dilihat aja sendiri. Ini sama. Simon juga sama. Apakah Simon lihat iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum, tetapi aku telah berdoa supaya untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insyaf, kuatlah saudara-saudaramu. Katakan apa? Simon, iblis ini menampi engkau seperti gandum. Saat ini Simon, engkau ini gandum, tapi kalau engkau tidak hati-hati, kalau imanmu gugur, engkau akan murtad dan engkau akan menjadi lalang. Iblis berusaha menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi ditampi seperti gandum. Kebalikannya, kalau Allah seperti ini. Iblis itu selalu meniru Allah ya. Ini firman. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Sama. Jadi gandum masuk lumbung, lalang akan masuk ke dalam dapur api. Sama, kalau iblis kebalikannya, dia akan menampi gandum supaya menjadi lalang. Supaya gandum ini berubah jadi lalang dan masuk ke dalam dapur api. Tuhan katakan apa? Aku berdoa untuk engkau Simon, supaya imanmu jangan gugur, engkau jangan murtad. Dengan keadaan dunia seperti ini, jangan sampai engkau menjadi lalang. Jangan engkau menjadi gugur imanmu. Sehingga engkau akan berakhir dengan dapur api. Ini Tuhan Yesus katakan, kita harus hadapi itu. Tuhan Yesus hanya bisa berdoa supaya imanmu jangan gugur. Kebalikannya dengan Yudas Iskariot. Apakah Tuhan Yesus sengaja menciptakan Yudas Iskariot untuk maksud tujuannya? Jawabannya adalah tidak. Ya, kurang apa Simon ini? Ngikut Yesus terus. Dia berkata begini, dia mendengar tentang Yesus, dia mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Dia mempunyai iman yang luar biasa. Dia berkata begini, meskipun aku harus mati, aku di penjara, aku tetap ikut engkau. Tapi kenyataannya apa? Jangan kita sombong. Kalau kita mengerti, dekat dengan Yesus, firman Tuhan kita kuasai, kita mendengar firman Tuhan itu, kita mendengar kebenaran sejati itu tidak menjamin. Itu saya katakan tidak menjamin. Karena apa kurangnya Simon? Dia dekat dengan Yesus. Dia mendengar semua yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan itu pasti kebenaran yang sejati. Bukan kebenaran yang palsu. Tetapi dia katakan, aku mengerti kebenaran. Aku tidak akan menyangkal engkau. Aku akan mati dengan engkau. Aku bersedia mati bersama engkau. Kenyataannya apa? Dia menyangkal Yesus. Tetapi dia mau kembali bertobat. Oke, kita lanjutkan. Ini nanti dibaca aja, saya pas. Ini sama dengan Yudas Iskariot. Apakah pertanyaannya, Yesus menciptakan Yudas Iskariot? Apakah Yesus menciptakan Yudas Iskariot sebagai lalang? Tidak.
Iblislah yang membuat Yudas Iskariot menjadi lalang. Karena dikatakan, Yesus sendiri, aku sendiri yang memilih kamu yang 12 ini. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Kenapa? Iblis itu, ini dikatakan di ayat, mereka sedang makan bersama dan iblis diabolo telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Jadi iblis berperan. Kalau kita tidak hati-hati, iblis akan masuk menguasai hati kita. Dia sangat pandai. Dan sehingga membuat hati Yudas Iskariot mau mengkhianati Yesus. Apakah Yesus sengaja menciptakan Yudas Iskariot? Tidak. Dia memilih Yudas. Dia tahu apa yang terjadi pada Yudas. Yudas harus mengatasi itu semua. Dia harus memilih. Setelah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Satanas, ini iblis lagi lebih besar. Yang iblis lalu menguasai masuk ke dalam dia. Maka Yesus berkata, apa yang hendak kau berbuat, perbuatlah dengan segera. Oke ya. Jadi iblis menguasai Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sama pada awalnya dia bersama Yesus. Dialah adalah anak-anak Allah. Karena dia percaya. Cuma dari awalnya, ini saya yang dapat ini sedikit di luar itu. Karena dia sudah terikat kepada uang. Dia kelemahannya terikat pada uang. Iblis masuk awalnya dari titik lemahnya dia, yaitu uang. Dia sering mengambil uang. Ya, akhirnya iblis terus masuk ke dalam dia dan menguasai dia melalui uang. Oke, lanjut. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api dari langit untuk membinasakan mereka? Sama, dua murid ini Yakobus dan Yohanes beserta Yesus. Setiap saat mereka adalah murid Yesus bersama Yesus. Tapi apa yang mereka lakukan? Saat mereka, Yesus sama murid-muridnya mau melewati Samaria, suatu desa di Samaria, mereka melewat, tapi orang Samaria tidak mau menerima mereka. Mereka katakan apa? Tuhan, maukah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Tapi Yesus berkata, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Di bahasa Inggrisnya tertulis begini. Ada tambahannya, you don't know what manner of spirit you are of. Artinya apa? Kamu tidak sadar roh apa yang ada di dalam kamu. Saya baru belajar mengenai roh sesuatu ini baru dari kesaksian Pak Gunawan yang akhirnya saya bisa menangkap sesuatu. Hati-hati. Hati-hati dengan roh. Iblis akan mulai berkuasa atas engkau supaya engkau menjadi lalang. Dia akan masuk ke dalam hidupmu. Dia akan mempengaruhi hidupmu. Yakobus kurangnya apa dengan Yohanes? Apalagi kita yang saat ini kita tidak dekat dengan firman. Kita tidak ada hubungan yang dekat dengan Yesus. Gimana hubungan dekat dengan Yesus? Ginosko dikatakan, aku mengenal engkau, engkau diam di dalamku, aku diam di dalam engkau melalui apa? Holy Spirit, Roh Kudus. Mereka dekat kurang apa sama Yesus? Tiap hari mungkin rapat, maksudnya dekat sekali ya, mengalami hal-hal banyak hal dengan Yesus. Tapi mereka bisa berbuat seperti ini. Mereka ingin menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan. Tidak ada kasih di dalam mereka. Sama kita semua yang saat ini mendengar, kita hati-hati dengan tipuan iblis. Oke, next. Ini saya lanjutkan langsung ke ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan, sama ya. Anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi jangan kita menganggap aku beriman kepada Yesus Kristus. Aku ini adalah anak-anak Allah atau anak-anak kerajaan. Firman Tuhan mengatakan, anak-anak kerajaan akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jangan berkata, aku beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan menuntut buah. Kembali kepada perumpamaan penabur, yang dituntut adalah buah. Yang kelihatan, yang membedakan adalah buah. Yang membedakan anak-anak Allah dengan anak-anak iblis, atau anak yang membedakan gandum dengan lalang adalah buah. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Siapa anak-anak kerajaan ini? Ini adalah anak-anak kerajaan yang sudah melakukan kejahatan, yang sudah dipengaruhi iblis,
Dan anak-anak kerajaan ini menjadi anak-anak iblis atau lalang. Oke, ini saya pas, waktu sudah berjalan. Ini singkatnya begini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang kepada cabang-cabangnya. Biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Benih ini sperma, tetapi dalam bentuk jamak, tidak menggunakan sperma tunggal. Saya lupa menampilkan, di sini benihnya itu adalah jamak. Karena bukan benihnya yang dimaksud, bukan mengacu kepada benihnya Yesus Kristus. Oke ya, jadi hal kerajaan seumpama kita seumpama biji sesawi, ini makanya ada hubungannya dengan lalang dengan gandum. Ini adalah gambaran daripada orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Ini adalah salah satu gambaran lalang yang melakukan kejahatan. Jangan beriman kita. Jangan berkata, Bapa, aku anak Allah, aku anak-anak Allah. Buktinya apa? Aku percaya, aku mempunyai biji sesawi. Aku ini percaya kepada Kristus. Aku percaya kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya adalah burung-burung yang dihasilkan. Kenapa burung? Saya sudah ceritakan dalam khotbah sebelumnya, bahwa burung adalah lambang daripada kejahatan. Lambang daripada yang jahat. Jika engkau mempunyai iman, hasilkan sesuai imanmu, bukan menghasilkan kejahatan, tetapi kebenaran. Iblis, orang akan melihat, bagus mana ini dua ini. Ini biji cuma sekecil begini. Ini biji sesawi yang tumbuh, banyak pohon, banyak burung-burung bagus di sini. Secara dunia kelihatan, iblis berkata ini lebih bagus ya, karena lebih indah daripada ini. Iblis akan secara dunia ini lebih indah, tapi Allah Bapa mau jika engkau mempunyai iman bukan sebesar ya, seperti biji sesawi, itu cukup. Jangan kau besar tapi kau menghasilkan banyak kejahatan. Engkau tumbuh tapi banyak kejahatan yang kau berbuat. Engkau banyak melakukan penyesatan, melakukan dosa, melakukan pelanggaran hukum. Semuanya indah di dunia, tapi kau berujung kepada dapur api. Sama ini. Pada waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkan buah sesuai pertobatan." Ini adalah prinsip daripada kerajaan surga. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi jangan orang-orang Farisi itu mau dibaptis. Ya, tapi Yohanes Pembaptis bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah dapat mengatakan kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Hasilkan buah dulu sesuai pertobatanmu. Jangan berkata kami mempunyai iman. Kenapa saya katakan begitu? Karena Abraham lambang orang beriman. Jangan kau berkata kami mempunyai iman karena Abraham adalah bapa kami. Tuhan katakan orang yang menjadi anak-anak Allah adalah benih-benih Allah. Orang yang menjadi anak Allah berasal dari benih atau keturunan yang mengacu kepada Yesus Kristus. Jadi jangan berkata, aku mempunyai iman. Engkau mempunyai iman, tapi engkau tidak menghasilkan buah dan pertobatan. Ujung-ujungnya sama, dapur api. Oke, saya cepat dulu loncat ini, langsung ke sini, terakhir. Dan ia menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan.
Ya, ragi. Iblis, kalau kita secara dunia, kita akan pikir ragi itu indah. Biji sesawi dengan burung tumbuh, dengan burung-burung. Secara dunia semuanya ini indah. Tetapi apa yang Bapa mau? Semuanya itu menurut dunia indah. Tapi menurut Bapa di surga, itu tidak indah. Ini saya sempat tampilkan, sempat cari. Yang gambar yang di atas adalah gambar roti yang tidak beragi. Secara dunia kita pasti milih yang di bawah. Inilah enak sekali. Ini semua akibat daripada ragi yang di bawah. Sedangkan di atas ini adalah roti tidak beragi. Secara dunia kita tidak indah. Secara dunia kita tidak baik. Roti yang beragi secara dunia kita baik dan indah dan menggiurkan. Inilah iblis yang buat. Dia akan masukkan ragi itu. Dia masukkan ragi itu di dalam. Sesungguhnya kita dikatakan apa? Kita ini tidak berarti. Ini yang terakhir ya, benar ayat yang terakhir. Kemegahanmu itu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Saat engkau terima Yesus, buang ragi yang lama itu. Apa ragi yang lama? Kita semua harus koreksi malam hari ini. Apa ya ragi lama? Buang itu semua. Terima Yesus. Jadikan adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Jadi iblis berusaha memasukkan ragi itu. Kita baca awal dari dulu, kita pandang, wah enak ya ragi menjadi sesuatu dampak bagi dunia. Tidak. Ragi yang iblis taruh tidak akan menjadi dampak, memang kelihatan bagus ya bagi dunia. Tetapi itu yang tidak diinginkan. Tidak yang dimau Bapa. Biarlah kamu tetap menjadi roti tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu mari kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Jangan kita berpesta dengan ragi yang lama, artinya apa? Buang ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi yang lama itu apa? Di sini dijelaskan. Yaitu ragi keburukan, kebencian, kedengkian, dan kejahatan. Ragi yang lama adalah ragi keburukan, yaitu ragi kebencian dan kedengkian, dan juga kejahatan. Tetapi dengan Tuhan mau ini yang Tuhan mau. Memang tidak indah di dunia, memang sulit di dunia, memang engkau tidak dipandang baik bagi dunia, tetapi engkau dipandang karena engkau keturunan dari sperma yang murni, yang kudus. Maka dikatakan, tetapi dengan roti yang tak beragi, yaitu apa? Kemurnian dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Jadi terakhir saya katakan lagi sebelum saya tutup, saya kelupaan. Berarti kita saat ini tahu apa yang iblis perbuat. Siapa itu ilalang? Siapa itu ilalang? Sebentar, saya close dulu ya. Siapa itu ilalang saat ini? Sorry agak lama, tapi tidak apa-apa. Suatu hal yang baik. Siapa itu ilalang? Kita semua sama tahu sekarang saat ini, ilalang itu adalah anak-anak Allah. Kalau tidak hati-hati, kita akan menjadi lalang. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang menegur setiap kami. Biarlah saat ini kami mengkoreksi diri kami. Apakah kami sudah berbuah dengan benar? Apakah kami sudah membuang semua ragi? Apakah kami sudah menjadi gandum? Ataukah kami berubah ke arah menjadi ilalang? Tuhan ubah setiap kami, bentuk kami, buat kami mengerti saat ini. Kami mau, kami akan membuang segala yang jahat. Kami akan membuang segala ragi yang lama. Sehingga kami kembali kepada ciptaan-Mu yang awal,
yaitu roti yang tak beragi, dengan kemurnian, dengan kekudusan yang daripada Engkau. Bapa, lindungi kami, proteksi kami, biar Kau memampukan kami melalui Roh-Mu yang kudus, bahwa sesungguhnya kami ini adalah ciptaan-Mu, kami sesungguhnya adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami perlukan sekali lagi sebelum kami akhiri, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, pimpin kami Roh Kudus. Biar kami mengerti segala tipu muslihat iblis, kami bisa menguasainya, kami bisa menghadapinya, kami boleh mengerti apa roh apa yang ada di dalam menguasai setiap kami, dan mampukan kami untuk menghadapinya bersama Roh-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bagi semua yang sudah diberkati, kita katakan amin. Oke, sekarang saya pengumuman juga, sebentar ya saya tampilkan. Oke, ini pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Ibadah hari Minggu tanggal 25 Oktober pukul 12 akan dilayani oleh Bapak Pastor Wilson Torerats. Kemudian ibadah doa malam yaitu Rabu depan tanggal 28 Oktober pukul 7.30 seperti hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita dengarkan satu pujian. Oke, sebentar ya. Hanya Engkaulah yang mengerti kami ya Bapa. Hanya Engkaulah yang mau Tuhan mengerti kami ya Bapa. Biarlah kami boleh menyembah-Mu Yesus, sebab Kau baik Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu, itu benar Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Yang percaya katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari kita yang percaya katakan, menepati janji-janji-Mu. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Dialah yang terhebat, Dialah yang terdahsyat, Yesusku. Haleluya. Ya, kami sampai di akhir acara mengucap syukur untuk firman-Nya yang malam hari ini memberikan banyak pengertian agar kami semuanya tidak salah jalan dalam hidup ini. Sudah tiap minggu beribadah, bertahun-tahun menjadi orang Kristen, jangan sampai di akhir kita menghadap kepada Bapa di surga ditolak. Itu tadi adalah penjelasan antara gandum dan ilalang. Jangan sampai kita berubah menjadi ilalang. Satu peringatan malam hari ini, dan kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan itu sayang kepada setiap kami. Makanya malam hari ini diberi kekuatan firman, diberi penjelasan. Ibarat seorang bapak yang wanti-wanti. Hati-hati dalam dunia ini, jangan berubah menjadi ilalang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami tahu semua berasal daripada-Mu, dan kami mohon kekuatan kepada-Mu, agar kami selalu teguh di dalam firman-Mu, teguh di dalam kebenaran, dan kiranya minta perlindungan kepada Allah Roh Kudus untuk membimbing, menuntun setiap langkah kami hari demi hari. Kita selalu dituntun dan dibimbing, sehingga kami jangan menjadi ilalang Tuhan. Berikan kami kekuatan malam hari ini. Allah Roh Kudus penuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, perkuat dinding-dinding, tembok-tembok perlindungan kami, dan percaya Tuhan menentukan segala langkah kami. Mengucap syukur Tuhan, malam hari ini Hendra boleh membawakan firman-Nya. Kami berdoa untuk Hendra, kiranya Tuhan memberkati Hendra lebih lagi. Tuhan pakai Hendra lebih heran lagi. Dan Tuhan memberikan pewahyuan kepada Hendra. Dan juga Tuhan memberkati seluruh keluarganya. Anak, istri, saudara-saudaranya, demikian juga untuk orang tuanya. Tuhan berikan perlindungan penuh Tuhan. Dan juga malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk mereka yang belum hadir, entah apa yang sedang mereka hadapi. Kiranya tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada setiap anak-anaknya. Juga malam hari ini kami berdoa untuk orang tua daripada Retno yang ada di Jombang, yang malam hari ini sedang dalam keadaan tidak baik. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan tambahan usia, agar malam hari ini bisa mendapat pengobatan yang tepat, mendapat jalan keluar, mendapat obat yang tepat, dan juga mendapat perkenan daripada Tuhan Yesus. Engkau lindungi, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan dalam nama Yesus. Hamba-Mu mohon untuk orang tua papa daripada Retno. Tolong ya Tuhan, belas kasihan-Mu malam hari ini turun atas papanya Retno, dan Engkau sembuhkan.
Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Mengucap syukur Tuhan, kami sudah sampai di akhir acara. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Sebab kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah Sang Pencipta daripada setiap kami. Engkau tahu jalan yang terbaik, Engkau akan memelihara kami. Menjadi sesuatu barang yang baik daripadamu, Engkau akan pelihara kami. Itulah keyakinan kami pada malam hari ini, ya Bapa di surga. Mengucap syukur untuk ibadah pada malam hari ini, dan percaya malam hari ini Engkau menurunkan berkat kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir di ibadah doa malam ini. Satu berkat yang menjadikan kami tetap gandum Tuhan, tidak menjadi ilalang. Engkau memberikan perlindungan dalam kehidupan kami, baik dari COVID, Corona yang lagi merajalela, dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan tutup bungkus setiap kami dengan darah Kristus yang mahal. Dan percaya malam hari ini berkat dari Bapa di surga melimpah dalam hidup kami. Berkat sukacita kasih karunia yang berkekalan dari sekarang sampai Maranatha. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah malam hari ini. Semoga apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth yang malam hari ini hadir dan sudah terima semua yang baik daripada Bapa di surga. Mari sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kami.